Ketika kita lebih fokus pada kegagalan, kita fokus pada apa-apa yang kita anggap ini nggak enak, kita sibuk meratapinya. Padahal kalau kita baca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah pertolongan Allah, ada begitu banyak hamba-hamba Allah yang itu urusannya dimudahkan oleh Allah karena melapangkan dadanya dulu. Ya. Ketika kita lapang dada, jiwa tenang. Ketika kita lapang dada, pikiran kita jernih. Ya. Ketika kita lapang dada, rasa yang muncul dalam diri itu rasa yang cenderung positif. Akhirnya apa? Betul. Akhirnya begitu energi positif, ya segala urusan jadi mudah. Dan nanti peluang itu datang secara tidak terduga. Jadi lapang dada dulu, nanti rezeki datang tuh. Lapang dada itu bagian dari upaya kita untuk menghadirkan positif emotion. Dan di beberapa waktu yang lalu, ini juga sempat saya bahas ya, tentang sedikit penjelasan secara ilmiah. Bagaimana lapang dada ini itu betul-betul jadi key of success dalam ukuran-ukuran dunia maupun akhirat. Kalau dalam ukuran dunia itu kayak gimana? Ini ada sebuah kajian teman-teman yang diteliti oleh Barbara Fredrickson, ya. Judulnya itu Positivity. Jadi ada beberapa istilah yang bisa kita pakai yang itu cukup mewakili lapang dada. Nah, diantaranya positivity. Ya, positivity. Menurut riset ini, ternyata orang yang dadanya lapang itu cenderung akan menghasilkan karya hebat. Cenderung akan menumbuhkan banyak kebaikan. Dan dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang datang dalam hidupnya. Iya dong, kalau kita sedari awal udah sempit dada, sempit hati, energi negatif yang muncul, bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita bisa menumbuhkan banyak kebaikan? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kitanya sudah kekunci dengan energi negatif itu? Makanya ini nggak berlebihan, ini bahkan hasil riset ini. Teman-teman boleh aja searching ya, namanya Barbara Fredrickson. Dia ini salah satu tokoh penting dalam positif psychology, dalam dunia positif psychology. Generasi kedua setelah Martin Seligman. Beliau banyak sekali meneliti tentang hal ini gitu. Lalu menurut risetnya beliau juga, orang itu kalau lapang dada cenderung lebih sukses. Maksudnya gimana? Kalaupun kita ukur dalam ukuran-ukuran materi, kan kita sudah paham semua ya. Sukses itu kan bukan hanya diukur oleh materi. Tapi kalaupun kita ukur dengan ukuran yang sifatnya materi, orang lapang dada tuh cenderung lebih sukses. Uangnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi, temannya lebih akrab, keluarganya lebih harmonis. Jadi ini betul-betul kunci, Bapak Ibu. Lapang dada itu kunci, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana penjelasannya? Gitu. Bagaimana penjelasannya? Mari coba kita masuk lebih dalam untuk coba memahami kaitan dengan lapang dada ini dan successful life. Jadi kalaupun kita mau sukses dalam interaksi dengan sesama, kita ini makhluk sosial, kita nggak mungkin bisa lepas dari interaksi dengan sesama, itu kuncinya lapang dada. Nah yang kedua, berlapang dada terhadap ketentuan Allah. Interaksi kita dengan Rob kita, dengan Allah, hablum minallah. Maka ini dua dimensi lapang dada. Dan kedua-duanya mengantarkan kita pada sukses. Dunia wal akhirah. Sebagaimana doa yang sering kita minta. Doa sapu jagat. Gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ini penting. Banyak di antara kita, misalkan dalam konteks hablum minan nas. Ya.
kita tuh sering nggak berlapang gitu dadanya. Masih banyak dengkinya, ya. Dengki itu apa sih? Dengki itu nggak ridho atas nikmat Allah untuk orang lain. Makanya sebetulnya latihan lapang dada itu adalah upaya kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita dari penyakit-penyakit yang itu makin banyak penyakit, dada tuh makin terasa sempit. Sebetulnya ini proses tazkiyatun nafs. Ya. Mentoring kita ini Bapak Ibu, ini sebetulnya proses tazkiyatun nafs. Proses untuk membersihkan jiwa dan batin kita dari racun-racun. Istilah saya itu racun jiwa. Yang itu eh, yang namanya racun ya, pasti bikin kita nggak nyaman, bikin kita nggak merasa lapang, bikin dada sesek, toksik. Di antaranya banyak banget nih eh, apa racun-racun ini, penyakit-penyakit ini yang harus kita lepas untuk kemudian dada kita bisa lapang. Tadi yang saya bilang, kedengkian. Ya. Dengki itu apa sih? Ya ketika ada orang bahagia kita menderita. Ada orang yang maju, kita yang menggerutu. Ada orang berjaya, kitanya nggak rela. Itu akan tersiksa banget. Batin kita akan tersiksa kalau hasad itu masih bersemayam di dalam jiwa. Akhirnya dengan hasad itu munculinnya apa? Energi negatif tuh. Energi negatif itu yang akhirnya menguras perasaan kita, pikiran kita. Bahkan bisa menghanguskan amal-amal soleh kita. Kata Nabi kan ada dalam sebuah hadis, kalau kita masih menyimpan dengki di hati, itu amal-amal kita sebanyak apapun itu ada potensi hangus. Makanya penting nih hablum minan nas, berlapang dada dalam konteks kita interaksi dengan orang lain. Kita tuh terkadang dadanya sempit karena kita sibuk ngomentarin apa yang gak harus dikomentarin. Kita sibuk berburuk sangka terhadap apa yang gak semestinya kita sangka. Kita sibuk nyalain orang, mencari-cari keburukan orang. Sampai akhirnya energi negatif itu yang menguasai kita, kawan-kawan. Dan kita udah gak punya tenaga lagi untuk berbenah dan berkarya gitu. Tenaga kita udah habis, energi kita udah habis, keserap yang negatif tadi, sampai kita gak punya lagi energi untuk berbenah, untuk berkarya. Na'udzubillah. Betapa capeknya kita, betapa lelahnya kita. Ya, kalau kondisi batin tuh masih kayak gitu. Memandang dunia itu seakan-akan seperti kompetisi. Ya, kompetisi dalam urusan dunia. Akhirnya dengki tadi. Ketika ada saudara kita yang Allah berikan nikmat, kita tuh kayak nggak nerima gitu. Ini bahaya. Karena sekali lagi kata Rasul, amal-amal soleh kita nanti itu bisa hangus seperti kayu bakar yang dimakan api. Kalau kita masih ada toksik tadi itu, racun jiwa yang contohnya tadi kedengkian misalkan. Ya. Kalau kata Sayyidina Ali, orang yang dengki itu sebenarnya analoginya seperti seseorang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Nggak bisa. Maka kita minta sama Allah, nih kita berupaya, kita ikhtiar. Semoga di sisa tarikan nafas yang kita punya ini, nggak ada sisa lagi di hati kita rasa benci, rasa dengki. Kalau kita mau nanam sesuatu, kata Maulana Rumi, cukup 2 saja. Cinta dan syukur. Ya, jangan kau tanam apapun kecuali cinta dan syukur. Tidak dalam hidup yang hanya sepanjang tarikan nafas ini, jangan kau tanam apapun kecuali cinta dan syukur.